Aku rela memasak selama 3 hari demi membahagiakan ibu mertuaku, tapi di depan tamu-tamunya, semua masakanku justru dibuang ke tempat sampah. Lalu tanpa rasa malu, dia memesan catering 21 juta rupiah dan menyuruhku yang membayar. Aku hanya tersenyum, lalu diam-diam keluar lewat pintu belakang. Menurutmu, apa yang terjadi setelah itu? Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu sinar matahari masuk perlahan melalui jendela dapur yang menghadap ke halaman belakang. Udara masih terasa sejuk ketika Adele sudah mengenakan celemek bermotif bunga favoritnya. Aroma bawang putih yang baru dicincang memenuhi ruangan, bercampur harum kaldu ayam yang sedang direbus di atas kompor. Bagi sebagian orang, dapur hanyalah tempat memasak. Namun bagi Adele, dapur adalah tempat ia menaruh seluruh kasih sayang yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Namanya Adele, perempuan berusia 28 tahun yang dikenal tetangga sebagai sosok ramah, penyabar, dan tidak pernah pelit berbagi makanan. Ia percaya bahwa makanan yang dimasak dengan hati akan selalu terasa lebih nikmat dibanding makanan semahal apapun. Karena itulah, setiap kali ada tetangga yang sakit, melahirkan, atau mengadakan syukuran kecil, Adele sering mengirimkan masakan buatannya tanpa pernah meminta imbalan. Meski hidupnya tidak bergelimang harta, Adele merasa dirinya sudah cukup bahagia. Ia memiliki rumah 2 lantai yang dibelinya jauh sebelum menikah. Rumah itu merupakan hasil jerih payahnya selama bertahun-tahun bekerja sebagai pemilik usaha catering rumahan kecil yang dimulai dari dapur kontrakan sempit. Sedikit demi sedikit ia menabung hingga akhirnya mampu membeli rumah sederhana di kawasan yang nyaman. Setelah menikah dengan Dimas 2 tahun lalu, Adele mempersilakan suaminya tinggal di rumah tersebut. Baginya, rumah tangga bukan tentang siapa yang memiliki rumah, melainkan tentang bagaimana membangun kehidupan bersama. Dimas sendiri bekerja sebagai supervisor pemasaran di sebuah perusahaan distribusi. Penghasilannya cukup baik, tetapi pekerjaannya menuntutnya sering bepergian ke luar kota. Karena itu, hampir semua urusan rumah tangga sehari-hari ditangani Adele seorang diri. Awalnya kehidupan mereka berjalan sangat damai. Semuanya mulai berubah ketika ibu Dimas, Ellie, mengalami kesulitan keuangan. Rumah kontrakannya harus dijual untuk melunasi utang almarhum suaminya. Tidak memiliki tempat tinggal lain, Dimas memohon kepada Adele agar ibunya diizinkan tinggal bersama mereka untuk sementara waktu. Adele, cuma sampai keadaan ibu membaik. Aku nggak tega lihat beliau sendirian, ucap Dimas waktu itu. Tanpa berpikir panjang, Adele mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja boleh. Beliau juga orang tua aku sekarang. Jawaban itu membuat Dimas sangat bersyukur. Namun, Adele tidak pernah menyangka bahwa keputusan sederhana tersebut perlahan akan mengubah suasana rumah yang selama ini penuh ketenangan. Ellie datang membawa beberapa koper besar, lemari kecil, dan puluhan kardus berisi barang-barangnya. Sejak hari pertama tinggal, ia langsung bersikap seolah rumah itu adalah miliknya sendiri. Ia sering memindahkan furnitur tanpa bertanya, mengganti posisi sofa, mengatur ulang ruang tamu, bahkan menggantung foto-fotonya sendiri di ruang keluarga. Adele sebenarnya merasa sedikit heran, tetapi ia memilih diam. Baginya, orang tua memang harus dihormati. Ia tidak ingin mempermasalahkan hal-hal kecil. Sayangnya, sikap mengalah itu justru membuat Ellie semakin berani. Setiap kali ada tamu datang, Ellie selalu berbicara seolah dirinya pemilik rumah. Rumah ini memang lumayan luas ya, katanya suatu sore kepada tetangga. Adele yang sedang menyajikan teh hanya tersenyum kecil. Ia tidak pernah merasa perlu meluruskan ucapan itu. Baginya, pengakuan bukan sesuatu yang harus diperebutkan. Namun lama-kelamaan, Ellie mulai menunjukkan kebiasaannya meremehkan Adele. Masakan kamu terlalu sederhana. Kamu kurang pandai menata rumah.
Warna gorden ini murahan. Piringnya kurang mewah. Kalimat-kalimat seperti itu hampir terdengar setiap hari. Tidak pernah sekalipun Ellie memuji apa yang dikerjakan menantunya. Padahal Adele selalu berusaha memberikan yang terbaik. Suatu malam ketika mereka makan bersama, Dimas memperhatikan istrinya yang lebih banyak diam. Adele. Iya. Maafin ibu ya. Adele tersenyum pelan. Nggak apa-apa. Ibu memang begitu orangnya. Dimas menghela napas panjang. Aku tahu kamu sering disakiti. Tapi tolong mengalah sedikit lagi. Beliau cuma tinggal sama kita. Adele menatap wajah suaminya beberapa detik. Di matanya terlihat kelelahan yang selama ini selalu disembunyikan. Aku mengerti. Terima kasih. Jawaban singkat itu membuat Dimas kembali tenang. Ia tidak tahu bahwa setiap kali Adele mengatakan, "Aku mengerti," sebenarnya ada banyak perasaan yang dipendam sendiri. Hari-hari terus berlalu. Meski sering diremehkan, Adele tetap memperlakukan Ellie layaknya ibu kandung. Ia selalu membuatkan sarapan, mencuci pakaian, membelikan vitamin, mengantar kontrol kesehatan. Bahkan jika Ellie ingin membeli sesuatu secara daring, Adele yang membayarnya terlebih dahulu. Namun semua itu seolah tidak pernah cukup. Ellie tetap merasa menantunya hanyalah perempuan biasa yang tidak pantas dibanggakan. Yang paling disukai Ellie adalah menghadiri arisan. Bukan sekadar berkumpul, melainkan ajang menunjukkan siapa yang paling berhasil dalam hidup. Ia selalu membeli pakaian baru setiap kali arisan. Tas bermerek, sepatu mengilap, perhiasan mencolok. Padahal sebagian besar dibeli secara cicilan. Baginya, penampilan jauh lebih penting daripada kenyataan. Suatu pagi, Ellie pulang dari pertemuan arisan dengan wajah berseri-seri. Ia langsung memanggil Adele yang sedang menyiram tanaman. Del. Iya, Bu. Bulan depan giliran arisan di rumah kita. Adele tersenyum. Wah, bagus dong. Teman-teman ibu semuanya orang berada. Oh, mereka biasa makan makanan mewah. Adele mengangguk. Kalau begitu nanti saya masakkan yang spesial. Ellie memandang Adele beberapa saat. Kamu yakin bisa? Pertanyaan itu terdengar seperti keraguan, bukan kepercayaan. Namun Adele tetap menjawab lembut. Insya Allah bisa, Bu. Aku nggak mau malu. Nggak akan, Bu. Kamu jangan bikin makanan kampungan. Adele hanya mengangguk lagi. Ucapan itu memang menusuk hati, tetapi ia memilih melihat sisi baiknya. Mungkin ibu mertuanya hanya ingin acara berjalan sempurna. Malam harinya Adele membuka buku resep miliknya yang sudah penuh catatan. Ia mulai membuat daftar menu. Sup buntut, udang saus mentega, ayam bakar madu, rendang, sate lilit, pepes ikan, tumis buncis udang, perkedel kentang, aneka sambal, es buah, puding, kue tradisional. Semua dirancang agar tamu memiliki banyak pilihan. Ia bahkan menghitung jumlah porsi dengan sangat teliti. Tidak boleh kurang. Tidak boleh berlebihan. Besok paginya Adele pergi ke pasar tradisional sejak pukul 5 subuh. Ia memilih sendiri setiap bahan. Cabai harus segar. Daging harus berwarna merah cerah. Udang harus masih hidup. Sayuran harus baru dipetik. Penjual pasar yang sudah mengenalnya bahkan berkata sambil tertawa. Bu Adele mau buka catering besar ya? Adele tersenyum. Bukan, Pak. Mau bikin acara keluarga. Wah pasti enak. Amin. Mobilnya penuh oleh kantong belanja. Sesampainya di rumah, Adele segera membersihkan semua bahan. Daging dipotong sesuai ukuran. Bumbu dihaluskan. Kaldu dibuat sejak pagi agar rasa semakin kaya. Selama beberapa hari berikutnya, dapur rumah mereka hampir tidak pernah sepi. Suara ulekan, pisau memotong, air mendidih, wajan bergemerisik.
Semua menjadi irama yang menemani Adele sejak matahari terbit hingga malam tiba. Tangannya mulai terasa pegal. Punggungnya sering nyeri. Tetapi setiap kali membayangkan ibu mertuanya tersenyum bangga di depan teman-temannya, rasa lelah itu menghilang begitu saja. Beberapa kali Dimas memperhatikan kesibukan istrinya. Capek enggak? Sedikit. Kalau terlalu banyak, pesan saja catering. Adele langsung menggeleng. Nggak usah. Yakin? Aku ingin ibu bangga. Mungkin selama ini beliau belum pernah benar-benar merasakan masakanku. Dimas tersenyum kecil. Kamu memang terlalu baik. Adele hanya tertawa pelan. Kebaikan nggak pernah rugi. Ucapan itu terdengar sederhana. Namun Adele benar-benar mempercayainya. Hari demi hari berlalu hingga akhirnya malam sebelum acara arisan tiba. Seluruh masakan telah selesai. Rendang berwarna coklat gelap mengilap. Ayam bakar mengeluarkan aroma madu yang menggoda. Udang saus mentega tersusun cantik. Pepes ikan masih hangat di dalam daun pisang. Sup buntut berada dalam panci besar yang masih mengepul. Puding berlapis buah tampak berwarna-warni. Kue-kue tradisional tertata rapi di atas nampan. Meja makan yang panjang kini dipenuhi berbagai hidangan yang tampak seperti hasil catering hotel berbintang. Adele memandang semuanya dengan mata berbinar. Tangannya memang terasa sangat lelah. Namun hatinya dipenuhi rasa puas. Ia membayangkan para tamu akan menikmati makanan tersebut. Ia membayangkan Ellie akhirnya berkata, "Masakan menantuku memang luar biasa." Kalimat sederhana yang selama ini belum pernah ia dengar. Dari balik pintu ruang makan, Ellie memperhatikan semua hidangan yang tersusun begitu rapi. Tatapannya berkeliling ke setiap piring dan mangkuk. Senyumnya perlahan mengembang. Namun senyum itu bukanlah senyum bangga kepada Adele. Ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Seolah-olah ia baru saja memastikan bahwa semua yang direncanakannya akan berjalan dengan sempurna. Sementara Adele masih sibuk merapikan sendok dan piring sambil berharap esok menjadi hari yang membahagiakan bagi seluruh keluarga, Ellie diam-diam melangkah kembali ke kamarnya dengan senyum tipis yang menyimpan sebuah rencana yang sama sekali belum diketahui oleh menantunya. Malam itu Adele tidur dengan tubuh yang terasa remuk karena hampir 3 hari penuh berdiri di dapur. Namun sebelum memejamkan mata, ia masih menyempatkan diri memeriksa kembali semua hidangan yang telah disimpan dengan rapi di lemari pendingin dan beberapa wadah pemanas makanan. Ia takut ada satu saja menu yang kurang sempurna. Baginya, acara arisan itu bukan hanya milik ibu mertuanya, tetapi juga kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya mampu menjadi bagian yang membanggakan dari keluarga tersebut. Di sisi lain rumah, Ellie justru sibuk memainkan ponselnya. Sesekali terdengar suara notifikasi masuk disusul senyum puas di wajahnya. Ia mengetik beberapa pesan kepada seseorang, lalu menghapusnya kembali, seolah sedang memastikan sebuah rencana berjalan sesuai keinginannya. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah di matanya. Pagi harinya, Adele sudah bangun sebelum azan subuh berkumandang. Setelah salat, ia kembali masuk ke dapur. Aroma rempah kembali memenuhi rumah ketika ia menghangatkan rendang, merebus kembali sup buntut agar kuahnya semakin kaya rasa, lalu memanggang ayam madu agar permukaannya kembali mengilap. Semua dilakukan dengan teliti. Ia bahkan menghias setiap hidangan menggunakan irisan cabai merah, daun seledri, dan bawang goreng agar tampilannya semakin menggugah selera. Meja makan yang panjang kini berubah layaknya meja prasmanan di sebuah pesta keluarga. Aneka lauk tersusun berdasarkan warna dan jenisnya. Di sudut ruangan, gelas-gelas kristal telah berjejer rapi. Taplak putih bersih membentang di atas meja, sementara vas bunga segar diletakkan tepat di tengah sebagai pemanis suasana. Sekitar pukul 9 pagi, Ellie keluar dari kamarnya dengan mengenakan kebaya modern berwarna merah marun yang dipadukan dengan kalung mutiara besar. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dipenuhi riasan tebal yang membuatnya tampak beberapa tahun lebih muda. Ia berjalan mengelilingi ruang makan tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Adele yang sedang menata piring segera menghampirinya sambil tersenyum. Selamat pagi, Bu. Semua sudah siap. Tinggal menunggu tamu datang. Ellie hanya mengangguk singkat. Matanya menyapu seluruh meja. Tidak bisa dimungkiri, hidangan buatan Adele tampak begitu menggoda. Bahkan aroma ayam bakar dan rendang memenuhi seluruh rumah. Namun entah mengapa, ekspresi Ellie tetap datar. Ia hanya mengangkat sedikit dagunya lalu berkata pelan, "Nanti lihat saja." Kalimat itu terdengar aneh, tetapi Adele memilih tidak memikirkannya. Ia justru bergegas menyiapkan teh hangat dan kopi untuk disajikan ketika tamu mulai berdatangan. Tak lama kemudian, suara mobil memasuki halaman rumah mulai terdengar bergantian. Satu demi satu tamu arisan datang dengan pakaian mewah dan tas-tas bermerek yang sengaja dipamerkan. Mereka saling berpelukan, tertawa keras, lalu memuji rumah yang mereka datangi. "Wah, Ellie, rumahmu sekarang bagus sekali," kata seorang wanita bernama Rina sambil memandang ruang tamu dengan kagum. Ellie tersenyum lebar tanpa sedikit pun menjelaskan bahwa rumah itu sebenarnya milik Adele. "Ya begitulah. Lumayan buat kumpul-kumpul," jawabnya santai. Adele yang mendengar ucapan itu hanya menarik napas pelan. Ia kembali memilih diam. Beberapa tamu mulai memasuki ruang makan. Mata mereka langsung tertuju pada berbagai hidangan yang tersusun rapi. Seorang wanita berkacamata mendekat ke arah meja lalu mengendus pelan aroma masakan. "Ini masakan rumahannya?" tanyanya. Adele yang berada tak jauh dari sana tersenyum ramah. "Iya, Bu. Saya yang memasaknya." Belum sempat wanita itu menjawab, tamu lain yang bernama Yanti malah terkekeh kecil. "Aku kira Ellie pesan catering hotel. Soalnya kalau arisan biasanya kan lebih elegan." Beberapa tamu ikut tertawa pelan. Meski tidak terlalu keras, tawa itu cukup membuat pipi Adele memanas. Ia tetap memaksakan senyum sambil berkata, "Semoga rasanya cocok." Yanti kembali berkomentar sambil melihat lauk satu persatu. "Masakannya sih banyak. Tapi tampilannya masih seperti acara keluarga biasa ya. Teman-teman kita kan seleranya sudah beda sekarang." Ucapan itu membuat beberapa orang mengangguk setuju. Adele mulai merasa tidak nyaman. Ia melirik Ellie, berharap ibu mertuanya akan membela atau setidaknya mengatakan bahwa masakan itu dibuat dengan kerja keras. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ellie tiba-tiba menghela napas panjang dengan ekspresi kecewa. "Makanya dari awal aku sudah bilang sama Adele jangan asal masak." Semua tamu langsung menoleh kepadanya. Adele membeku di tempat. "Bu, maksudnya?" tanyanya pelan. Ellie mendekati meja makan sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Aku sudah bilang acara ini penting. Teman-temanku semuanya orang-orang terpandang. Masa disuguhi makanan seperti ini?" Wajah Adele langsung pucat. "Tapi Bu, saya mengikuti semua menu yang Ibu minta." Ellie memotong ucapannya. "Aku minta yang berkelas, bukan seperti hajatan kampung." Ruangan mendadak sunyi. Adele tidak percaya kata-kata itu keluar dari mulut ibu mertuanya sendiri. Padahal selama beberapa hari terakhir, Ellie tidak pernah sekalipun mengeluhkan menu yang disiapkan. Ia bahkan sempat melihat langsung proses memasak tanpa memberi komentar buruk. Belum selesai rasa terkejut Adele, Ellie memanggil asisten rumah tangga yang datang membantu membersihkan rumah. "Sari." Seorang perempuan berusia sekitar 40 tahun segera menghampiri. "Iya, Bu." Ellie menunjuk seluruh hidangan di atas meja. "Buang semuanya." Sari terbelalak. "Maaf, Bu. Kamu nggak salah dengar. Semua makanan ini buang ke tempat sampah. Sekarang juga." Ucapan itu membuat Adele refleks melangkah maju. "Bu, jangan. Itu semua saya masak dari kemarin. Bahannya juga masih segar." Ellie menatap Adele dengan dingin. "Aku nggak mau malu di depan tamu. Tapi makanannya masih bagus. Aku bilang buang." Sari tampak kebingungan. Ia memandang Adele bergantian dengan Ellie.
Sebagai pekerja, ia tentu harus mengikuti perintah pemilik acara. Dengan tangan gemetar, ia mulai mengangkat satu persatu piring besar berisi lauk. Adele spontan menahan lengannya. "Mbak, jangan dulu." Namun Ellie langsung membentak, "Kerjakan!" Tangis Adele nyaris pecah ketika piring pertama berisi ayam bakar dituangkan ke kantong sampah hitam yang besar. Potongan ayam yang sejak semalam dipanggang dengan penuh kesabaran jatuh begitu saja bercampur plastik dan sisa kardus. Belum selesai rasa sakit itu, rendang yang dimasaknya selama berjam-jam ikut dibuang. Disusul pepes ikan, tumis buncis, sate lilit, perkedel, puding, hingga kue-kue tradisional yang ditata cantik. Aroma harum yang sebelumnya memenuhi ruangan kini bercampur dengan bau plastik tempat sampah. Setiap suara makanan yang jatuh terasa seperti menghancurkan hati Adele sedikit demi sedikit. Beberapa tamu hanya memperhatikan tanpa merasa iba. Bahkan Yanti kembali berkomentar, "Untung dibuang sebelum kami makan. Kalau tidak, nanti dikira arisan kelas bawah." Ucapan itu disambut tawa kecil oleh beberapa orang. Adele menggigit bibirnya kuat-kuat agar air matanya tidak jatuh di depan mereka. Ia merasa dipermalukan di rumahnya sendiri. Setelah seluruh meja kosong, Ellie menepuk kedua tangannya seolah baru menyelesaikan pekerjaan besar. "Nah, sekarang baru lega." Adele menatap meja yang kini hanya menyisakan taplak putih tanpa satu pun hidangan. Tubuhnya terasa lemas. Semua tenaga, waktu, dan uang yang ia keluarkan selama berhari-hari lenyap begitu saja dalam hitungan menit. Ellie kemudian mengambil ponselnya dari dalam tas. Di depan semua tamu, ia tersenyum penuh percaya diri. "Tenang saja. Aku sudah menyiapkan makanan yang jauh lebih pantas." Ia menekan tombol panggil, lalu berbicara dengan suara cukup keras agar semua orang mendengar. "Halo? Iya, Pak. Acaranya sudah siap. Silakan antar pesanannya sekarang." Tak sampai 1 menit, telepon itu ditutup. Ellie lalu menoleh kepada teman-temannya dengan senyum bangga. "Aku akhirnya memutuskan pesan catering premium. Biar sesuai sama tamu-tamuku." Seketika wajah para tamu kembali cerah. Beberapa bahkan memuji keputusan Ellie. "Nah, begitu dong. Baru cocok sama kelas kita. Aku memang penasaran catering yang sering dipakai pejabat itu. Katanya rasanya luar biasa." Adele berdiri membisu. Ia sama sekali tidak mengetahui soal catering tersebut. Lebih aneh lagi, Ellie tidak pernah membicarakan rencana itu sebelumnya. Hatinya mulai dipenuhi firasat buruk. Ia mencoba mendekati ibu mertuanya sekali lagi. "Bu, memang pesan catering?" Ellie menjawab singkat tanpa menatapnya. "Iya." "Sejak kapan?" "Itu bukan urusanmu." Belum sempat Adele bertanya lebih jauh, ponsel Ellie kembali berbunyi. Kali ini ia mengangkatnya sambil tersenyum lebar. "Iya, Pak. Sudah dekat." Suara dari seberang terdengar cukup keras hingga Adele yang berdiri tak jauh masih bisa menangkap beberapa kalimat. "Baik, Bu. Armada kami sudah masuk kompleks. Mohon siapkan pelunasan sesuai tagihan sebesar 21 juta rupiah. Kami akan tiba kurang dari 5 menit lagi." Mendengar angka itu, jantung Adele langsung berdegup lebih kencang. Entah mengapa, ia merasa bencana yang jauh lebih besar baru saja dimulai. Tangannya yang sejak tadi menggenggam ujung celemek perlahan mengepal. Ia masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin telah terjadi kesalahpahaman. Mungkin saja Ellie sudah membayar uang muka. Mungkin tagihan itu memang akan dibayar menggunakan uang Ellie sendiri. Bagaimanapun, yang memesan catering bukan dirinya. Ia tidak pernah dimintai persetujuan, bahkan tidak pernah diberitahu bahwa makanan yang dimasaknya selama 3 hari akan digantikan oleh hidangan dari catering mewah. Tak sampai 5 menit kemudian, suara beberapa kendaraan berhenti di depan rumah. Dari balik jendela ruang tamu terlihat 2 mobil box putih dengan logo sebuah perusahaan catering premium yang cukup terkenal di kota itu. Pintu belakang mobil dibuka,
Lalu belasan staf berseragam hitam turun sambil membawa kotak-kotak makanan eksklusif, nampan stainless besar, dan perlengkapan prasmanan yang tampak begitu elegan. Gerakan mereka cepat dan terlatih, seolah sudah terbiasa menangani acara kalangan atas. Para tamu yang sebelumnya duduk mengobrol langsung berdiri mendekati pintu. Mata mereka berbinar melihat rombongan catering memasuki rumah. Wah, ternyata benar catering itu. Aku pernah dengar, sekali pesan di sini bisa belasan sampai puluhan juta. Pantas saja Ellie memilih mereka. Benar-benar kelas atas. Ucapan-ucapan kagum itu membuat Ellie semakin mengembangkan senyumnya. Dengan dagu sedikit terangkat, ia berjalan menyambut rombongan catering layaknya seorang nyonya rumah yang sedang menerima tamu kehormatan. Silakan masuk, Mas. Terima kasih, Bu. Dalam hitungan menit, meja makan yang sebelumnya kosong kembali dipenuhi berbagai hidangan. Ada beef steak dengan saus jamur, salmon panggang, udang saus keju, aneka sushi, dimsum premium, roasted chicken utuh, salad impor, dessert berlapis emas makanan, hingga aneka minuman dingin dalam dispenser kaca yang dihiasi irisan lemon segar. Semua disusun begitu indah hingga menyerupai prasmanan hotel berbintang 5. Para tamu tak henti-hentinya memuji. Ya ampun, Ellie. Kamu benar-benar luar biasa. Arisan kali ini pasti paling mewah. Aku sampai malu sama acara di rumahku kemarin. Ellie terkekeh pelan sambil melambaikan tangan. Ah, biasa saja. Kalau menjamu tamu kan nggak boleh setengah-setengah. Padahal dalam hati, ia menikmati setiap pujian yang datang bertubi-tubi. Di sudut ruangan, Adele hanya berdiri diam. Tatapannya tidak tertuju pada makanan mewah yang memenuhi meja. Ia justru terus memikirkan semua masakan yang kini sudah bercampur dengan sampah di halaman belakang. Rendang yang dimasaknya hampir 6 jam. Ayam madu yang dipanggang perlahan agar bumbunya meresap. Puding yang dibuat berlapis-lapis. Semua lenyap tanpa sempat dicicipi siapapun. Rasa sakit itu masih memenuhi dadanya. Namun ia tetap berusaha bersikap tenang. Beberapa staf catering mulai menyelesaikan penataan. Setelah semuanya siap, seorang pria berusia sekitar 35 tahun mengenakan jas hitam menghampiri Ellie sambil membawa map berisi dokumen. Permisi, Bu. Iya. Semua pesanan sudah lengkap. Bagus. Kalau begitu kami mohon pelunasan sesuai info C. Ellie mengangguk santai. Iya. Pria itu membuka map tersebut. Total tagihan sesuai pesanan ibu adalah 21 juta rupiah. Beberapa tamu yang mendengar nominal itu kembali dibuat kagum. 21 juta. Luar biasa. Hanya untuk makanan. Ellie memang gak pernah tanggung-tanggung. Ellie tersenyum penuh kebanggaan. Namun beberapa detik kemudian, ia melakukan sesuatu yang sama sekali tidak diduga Adele. Dengan santai ia menoleh ke arah menantunya. Adele. Iya, Bu. Tolong bayarkan dulu. Kalimat itu membuat Adele mengernyit. Maaf apa? Bayar tagihan cateringnya. Ruangan mendadak sunyi. Semua mata kini beralih kepada Adele. Adele memandang ibu mertuanya beberapa detik, berharap itu hanya candaan. Namun wajah Ellie sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda bercanda. Bu, saya. Iya. Tapi yang pesan ibu. Memangnya kenapa? Saya nggak pernah tahu ada pesanan ini. Ellie mendecakkan lidah. Rumah ini dipakai buat acara keluarga. Iya. Ya kamu ikut bertanggung jawab. Adele menarik napas panjang. Bu, saya benar-benar tidak pernah menyetujui pesanan ini. Ellie mulai kehilangan senyum. Jangan bikin malu. Saya bukan bikin malu. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang bayar? Yang memesan. Jawaban itu membuat wajah Ellie berubah. Ia melirik para tamu yang mulai saling berpandangan. Seolah tak ingin kehilangan wibawa, Ellie langsung menaikkan nada bicaranya.
Adele, saya cuma bilang sesuai kenyataannya. Kamu itu menantu. Iya. Harusnya membantu keluarga. Saya sudah membantu. Apa? Saya memasak semua makanan yang tadi ibu buang. Kalimat itu membuat beberapa tamu saling melirik. Mereka mulai teringat bagaimana semua masakan tadi dibuang begitu saja. Namun Ellie segera memotong. Itu bukan makanan yang pantas. Adele menghela napas pelan. Tapi itu tetap hasil kerja saya. Sudahlah. Bu. Gak usah banyak alasan. Pria dari pihak catering masih berdiri dengan sopan sambil memegang invoice. Ia belum ikut berbicara. Ia hanya menunggu siapa yang akan melakukan pembayaran. Ellie kembali menunjuk Adele. Ayo ambil uangmu. Saya tidak punya kewajiban membayar. Kamu punya tabungan. Adele terdiam. Ia memang memiliki tabungan. Namun tabungan itu merupakan hasil usahanya sendiri selama bertahun-tahun menjalankan catering rumahan. Sebagian bahkan sudah ia sisihkan untuk memperluas usahanya. Ia tidak mungkin menghabiskan 21 juta rupiah hanya demi membayar pesanan yang tidak pernah ia buat. Ellie semakin mendekat. Suaranya dipelankan agar terdengar seperti sedang membujuk. Pakai saja dulu tabunganmu. Nanti saya ganti. Adele menatap wajah ibu mertuanya. Entah mengapa, ia sama sekali tidak percaya pada janji itu. Selama tinggal bersama, Ellie hampir tidak pernah mengganti uang belanja yang dipinjam. Bahkan tagihan listrik tambahan karena penggunaan pendingin ruangan di kamar Ellie selama 24 jam sehari pun selama ini selalu dibayar Adele. Berkali-kali Ellie mengatakan akan mengganti. Namun tak pernah benar-benar dilakukan. Kini jumlah yang diminta bukan ratusan ribu, melainkan 21 juta rupiah. Adele menggeleng perlahan. Maaf, Bu. Apa maksudmu? Saya tidak bisa. Wajah Ellie memerah. Kamu tega mempermalukan ibu. Saya tidak mempermalukan siapapun. Kamu mau semua tamu melihat ibu dipermalukan? Adele menjawab tenang. Saya juga dipermalukan ketika semua masakan saya dibuang. Ruangan kembali hening. Tak ada seorang pun yang berani menyela. Beberapa tamu mulai merasa situasi berubah tidak nyaman. Mereka yang tadi sibuk memuji kini hanya saling bertukar pandang. Ellie berusaha mempertahankan kendali. Ia langsung mengambil ponsel. Dimas. Nomor anaknya segera dihubungi. Namun beberapa detik kemudian terdengar suara operator. Nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan. Ellie mencoba lagi. Tetap sama. Ia kembali menelepon melalui aplikasi pesan. Tidak tersambung. Dimas memang sedang melakukan perjalanan dinas ke daerah pegunungan yang sinyalnya sering hilang. Sejak pagi tadi ia hanya sempat mengirim pesan singkat. Semoga acaranya lancar. Maaf belum bisa pulang. Pesan itu kini justru membuat Adele merasa semakin sendirian. Tidak ada seorang pun yang akan membelanya. Ellie menurunkan ponselnya dengan kesal. Lihat kan. Dimas nggak bisa dihubungi. Iya. Makanya kamu yang bayar. Maaf. Kamu istrinya. Tapi saya bukan yang memesan. Suara Ellie mulai meninggi. Kalau kamu nggak bayar, nanti ibu malu. Adele tetap berbicara lembut. Seharusnya ibu memikirkan itu sebelum memesan catering. Beberapa tamu mulai berbisik. Memangnya Ellie belum bayar? Kok jadi minta menantu? Aneh juga. Bisikan itu membuat wajah Ellie semakin tegang. Ia sadar wibawanya mulai runtuh. Karena itu ia mencoba memainkan peran sebagai korban. Adele. Kali ini suaranya dibuat lirih. Kamu tega sama ibu. Saya selalu berusaha menghormati ibu. Kalau begitu buktikan. Saya sudah membuktikannya selama ini. Buktikan sekali lagi. Adele menatap seluruh ruangan. Matanya menyapu meja makan yang dipenuhi hidangan mahal.
lalu memandang kantong-kantong sampah di halaman belakang yang masih terlihat dari pintu dapur. Di sanalah seluruh kerja kerasnya berakhir. Tiba-tiba, sesuatu dalam dirinya berubah. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa tidak ingin terus mengalah. Ia sudah terlalu sering diam. Sudah terlalu sering menerima hinaan. Sudah terlalu sering dianggap tidak berharga di rumah miliknya sendiri. Dan hari itu, harga dirinya diinjak tepat di depan puluhan orang. Adele menarik napas panjang. Lalu perlahan, senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum yang membuat beberapa orang bingung. "Baiklah, Bu." Mata Ellie langsung berbinar. "Nah, begitu. Saya akan bayar." Ucapan itu membuat seluruh tamu menghela napas lega. Beberapa bahkan kembali tersenyum. Tuh kan. Akhirnya selesai juga. Memang menantu yang baik. Staf catering ikut tersenyum sopan. "Kalau begitu kami tunggu, Bu." Adele mengangguk pelan. "Iya." Ia lalu menoleh kepada Ellie. "Saya ambil dompet dulu di kamar." "Iya, cepat." "Nggak lama." Ellie kembali memasang wajah penuh kemenangan. Di dalam benaknya, ia merasa berhasil memaksa Adele mengikuti keinginannya sekali lagi. Tak seorang pun menyadari bahwa senyum Adele kini bukan lagi senyum pasrah seperti biasanya. Ia berjalan perlahan meninggalkan ruang makan, menaiki tangga menuju lantai 2. Sesampainya di kamar, ia membuka lemari, mengambil tas selempang miliknya, memasukkan dompet, ponsel, kunci mobil, dan beberapa dokumen penting yang memang selalu ia simpan di dalam laci. Setelah memastikan semuanya lengkap, ia tidak kembali menuju tangga depan. Dengan langkah tenang tanpa sedikit pun tergesa-gesa, Adele justru membuka pintu samping yang mengarah ke lorong servis, lalu berjalan menyusuri koridor belakang rumah sambil membawa tasnya menuju pintu belakang yang selama ini jarang digunakan. Udara siang langsung menyambut wajahnya ketika ia melangkah ke halaman belakang rumah. Dari arah depan masih terdengar samar suara tawa para tamu yang belum mengetahui apa yang sedang terjadi. Tidak ada seorang pun yang melihat kepergiannya. Semua perhatian tertuju pada meja prasmanan mewah yang baru saja selesai ditata oleh pihak catering. Adele berhenti sejenak di dekat tempat sampah besar yang berada di samping pagar. Kantong-kantong hitam berisi seluruh masakan buatannya masih berada di sana. Aroma rendang, ayam bakar, dan sup buntut yang beberapa jam lalu memenuhi rumah kini bercampur dengan bau sampah yang mulai menyengat. Dadanya terasa sesak. Ia menatap kantong-kantong itu beberapa detik, lalu menarik napas panjang. Hari itu ia akhirnya menyadari satu hal. Mengalah terus-menerus tidak membuat seseorang dihargai, justru membuat orang lain merasa berhak menginjak harga dirinya. Setelah mengusap sudut matanya yang mulai basah, Adele melangkah menuju mobilnya yang terparkir di garasi belakang. Sebelum menyalakan mesin, ia mengambil ponselnya. Puluhan notifikasi dari grup keluarga dan pelanggan catering masuk tanpa sempat ia baca. Jemarinya berhenti di tombol daya selama beberapa detik. Tanpa ragu, ia mematikan ponsel itu sepenuhnya. Ia tidak ingin menerima telepon, pesan, ataupun rayuan siapapun. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Adele memilih memikirkan dirinya sendiri. Mobilnya kemudian keluar perlahan melalui gerbang belakang yang langsung terhubung ke jalan kecil di samping kompleks. Dalam hitungan detik, ia telah meninggalkan rumah yang selama ini selalu ia anggap sebagai tempat paling nyaman, meski belakangan justru menjadi sumber luka yang tak pernah berhenti. Sementara itu, di dalam rumah, suasana masih tampak normal. Para tamu mulai mengambil minuman sambil mengobrol. Ellie tetap tersenyum dan melayani mereka seolah semuanya berjalan sesuai rencana. Sesekali ia melirik ke arah tangga, menunggu Adele turun membawa dompet. Menurut perkiraannya, menantunya hanya membutuhkan waktu 2 atau 3 menit. Namun 5 menit berlalu tanpa ada tanda-tanda Adele kembali. Ellie mulai mengernyit. Ia menganggap Adele mungkin sedang mencari kartu ATM atau mengambil uang tunai di kamar. Staf catering yang sejak tadi berdiri sambil membawa map tagihan mulai saling bertukar pandang.
Mereka memang terbiasa menunggu pembayaran setelah seluruh hidangan selesai ditata, tetapi keterlambatan beberapa menit biasanya langsung disertai penjelasan dari pemesan. Kali ini tidak ada seorang pun yang menghampiri mereka. 10 menit kemudian, salah satu supervisor catering menghampiri Ellie dengan tetap menjaga sikap profesional. Ia mengingatkan bahwa administrasi pembayaran belum diselesaikan. Ellie hanya tersenyum tipis sambil berkata bahwa menantunya sedang mengambil dompet. Jawaban itu cukup membuat mereka kembali menunggu, meski mulai terlihat gelisah. Di lantai 2, kamar Adele ternyata kosong. Ellie yang mulai merasa kesal akhirnya naik sendiri untuk memanggil menantunya. Ia membuka pintu kamar tanpa mengetuk. Tempat tidur terlihat rapi. Lemari tertutup. Kamar mandi kosong. Tidak ada Adele di sana. Ia memanggil beberapa kali, tetapi hanya kesunyian yang menjawab. Perasaannya mulai tidak enak. Ia kemudian memeriksa balkon, ruang kerja kecil, hingga ruang cuci. Semuanya kosong. Langkah Ellie mulai terburu-buru saat menuruni tangga. Ia meminta asisten rumah tangga mencari Adele ke dapur dan halaman depan. Hasilnya tetap sama. Tidak ada siapapun. Ketika pintu belakang diperiksa, barulah terlihat bahwa pintu itu tidak terkunci rapat. Jejak ban mobil di halaman belakang memperjelas bahwa seseorang baru saja keluar. Raut wajah Ellie berubah drastis. Ia masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa Adele mungkin hanya pergi sebentar ke ATM terdekat. Namun ketika ia mencoba menghubungi nomor menantunya, terdengar suara operator yang menyatakan bahwa ponsel tersebut sedang tidak aktif. Ia mencoba lagi berkali-kali dengan hasil yang sama. Tangannya mulai gemetar. Di ruang makan, para tamu mulai menyadari adanya sesuatu yang tidak beres. Hidangan mewah memang telah tersaji, tetapi suasana yang semula penuh tawa perlahan berubah menjadi canggung. Beberapa orang saling berbisik sambil memperhatikan Ellie yang mondar-mandir dengan wajah semakin pucat. Bisikan kecil mulai menyebar dari satu kelompok ke kelompok lain. Ada yang mempertanyakan mengapa pembayaran belum dilakukan jika memang Ellie begitu mampu. Ada pula yang heran mengapa urusan sebesar itu justru dibebankan kepada menantu. Pertanyaan-pertanyaan yang awalnya pelan berubah menjadi tatapan penuh rasa ingin tahu. Wibawa yang sejak pagi dibangun Ellie perlahan mulai retak. Supervisor catering kembali menghampiri. Kali ini sikapnya masih sopan, tetapi jauh lebih tegas. Ia menjelaskan bahwa perusahaan memiliki prosedur yang harus dipatuhi. Seluruh makanan telah diantar sesuai pesanan sehingga pembayaran harus segera diselesaikan. Ellie mencoba tersenyum sambil mengatakan bahwa menantunya sedang pergi sebentar. Namun penjelasan itu tidak lagi terdengar meyakinkan. Untuk memastikan tidak terjadi kesalahpahaman, supervisor tersebut membuka map dokumen yang dibawanya. Ia mengeluarkan formulir pemesanan lengkap beserta salinan info C. Di hadapan Ellie dan beberapa tamu yang berdiri di dekatnya, ia memperlihatkan data pelanggan. Nama yang tercantum sebagai pemesan adalah Ellie. Nomor telepon yang digunakan juga milik Ellie. Alamat pengiriman sesuai dengan rumah tersebut. Bahkan di bagian bawah formulir terdapat tanda tangan yang jelas-jelas merupakan tanda tangan Ellie sendiri sebagai bukti persetujuan pemesanan. Beberapa tamu yang sempat melihat dokumen itu langsung saling berpandangan. Tidak ada lagi ruang untuk menebak-nebak siapa sebenarnya yang melakukan pemesanan. Melihat situasi mulai tidak menguntungkan, Ellie buru-buru mengubah ceritanya. Ia mulai mengatakan bahwa semua keputusan mengenai pembayaran sebenarnya merupakan urusan keluarga dan bahwa Adele memang bertanggung jawab atas keuangan rumah tangga. Ia berharap penjelasan itu bisa mengalihkan perhatian. Sayangnya, alasan tersebut justru menimbulkan lebih banyak tanda tanya. Beberapa tamu mengingat dengan jelas bagaimana sejak awal Ellie sendirilah yang berkali-kali membanggakan catering mahal itu seolah merupakan pilihannya sendiri. Supervisor catering tetap tenang. Ia menjelaskan bahwa perusahaan hanya berpegang pada dokumen resmi. Siapapun yang tercantum sebagai pemesan adalah pihak yang bertanggung jawab melakukan pembayaran. Urusan internal keluarga tidak mengubah isi perjanjian yang telah ditandatangani.
Penjelasan itu membuat wajah Ellie semakin pucat. Waktu terus berjalan. Makanan di atas meja mulai kehilangan kehangatannya. Para tamu yang tadinya tidak sabar ingin mencicipi hidangan premium kini justru kehilangan selera. Tidak ada lagi yang memuji kemewahan acara. Yang terdengar hanyalah bisikan-bisikan pelan dan tatapan penuh rasa malu. Satu persatu tamu mulai mencari alasan untuk pulang lebih awal. Ada yang mengaku masih memiliki janji lain, ada yang berpura-pura mendapat telepon penting, sementara beberapa lainnya memilih pergi tanpa banyak bicara. Mereka tidak ingin ikut terseret dalam situasi yang semakin memalukan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ruang tamu yang sejak pagi dipenuhi suara tawa berubah menjadi lengang. Kursi-kursi kosong mulai mendominasi ruangan. Gelas-gelas minuman yang belum sempat disentuh masih tersusun di atas meja. Ellie berdiri mematung melihat para tamunya meninggalkan rumah. Gengsi yang selama ini ia bangun di depan kelompok arisannya runtuh dalam satu siang. Tidak ada lagi pujian tentang kemewahan catering. Tidak ada lagi kekaguman terhadap penampilannya. Yang tersisa hanyalah rasa malu yang perlahan berubah menjadi kepanikan. Supervisor catering kini tidak lagi bisa menunggu tanpa kepastian. Dengan nada profesional, ia menjelaskan bahwa perusahaan telah memberikan waktu yang cukup. Jika pembayaran tidak juga dilakukan, mereka akan menjalankan prosedur sesuai ketentuan perusahaan. Semua bukti pemesanan, rekaman komunikasi, info C, serta tanda tangan pelanggan telah lengkap. Mereka tidak ingin memperpanjang persoalan, tetapi kerugian perusahaan juga tidak bisa diabaikan. Ucapan itu membuat napas Ellie mulai tidak teratur. Ia kembali mencoba menghubungi Dimas, tetapi telepon tetap tidak tersambung. Ia juga berkali-kali menekan nomor Adele, namun ponsel itu masih tidak aktif. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah tersebut, Ellie benar-benar merasa sendirian menghadapi akibat dari perbuatannya sendiri. Supervisor catering akhirnya mengucapkan kalimat yang sejak tadi paling berusaha dihindari. Apabila dalam waktu dekat pembayaran tetap tidak diselesaikan, perusahaan akan menyerahkan persoalan ini melalui jalur hukum dan membuat laporan polisi atas dugaan wan prestasi sesuai perjanjian pemesanan. Mendengar dua kata itu, lutut Ellie terasa lemas. Wajahnya kehilangan seluruh warna, bibirnya bergetar tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Sementara kedua tangannya mulai gemetar hebat ketika membayangkan dirinya benar-benar harus berhadapan dengan sebuah laporan polisi. Selama ini ia selalu merasa mampu mengendalikan keadaan dengan kata-kata dan kepandaiannya menjaga gengsi di depan orang lain. Namun siang itu, semua kebiasaan tersebut tidak lagi berguna. Supervisor catering tetap berdiri dengan sikap profesional. Ia tidak meninggikan suara, tidak mengancam secara berlebihan, tetapi prosedur perusahaan tetap harus dijalankan. Mereka telah memberikan kesempatan yang cukup lama untuk menyelesaikan pembayaran, namun tidak ada itikat baik yang nyata dari pihak pemesan. Beberapa staf catering mulai menghubungi kantor pusat untuk melaporkan perkembangan situasi. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, diputuskan bahwa penyelesaian akan dilakukan melalui mediasi dengan menghadirkan aparat kepolisian agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun keributan yang lebih besar. Keputusan itu bukan semata-mata untuk menekan Ellie, melainkan sebagai langkah administratif agar persoalan pembayaran bernilai puluhan juta rupiah memiliki kepastian hukum. Tak lama kemudian, sebuah mobil patroli berhenti di depan rumah. Kehadirannya langsung menarik perhatian warga sekitar. Beberapa tetangga yang sejak tadi memperhatikan keluar masuk tamu mulai keluar dari rumah masing-masing. Mereka berdiri di balik pagar, saling bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ada yang mengira telah terjadi pencurian, ada pula yang menduga terjadi pertengkaran keluarga. Tidak seorang pun menyangka bahwa keributan itu bermula dari sebuah acara arisan yang sejak pagi dipenuhi kemewahan. Dua orang petugas memasuki halaman dengan sikap tenang. Mereka lebih dahulu berbicara kepada pihak catering untuk mendengarkan kronologi secara lengkap. Supervisor perusahaan menjelaskan seluruh proses pemesanan sejak awal, mulai dari komunikasi melalui aplikasi pesan, konfirmasi menu,
persetujuan harga, hingga pengiriman makanan sesuai jadwal yang telah disepakati. Semua penjelasan disampaikan runtut tanpa emosi. Setelah itu, petugas meminta diperlihatkan seluruh dokumen pendukung. Supervisor segera membuka map berisi berkas administrasi. Di dalamnya terdapat salinan info C, formulir pemesanan, bukti percakapan melalui aplikasi pesan, bukti transfer uang muka, hingga tanda tangan pelanggan saat menyetujui rincian pesanan. Semua data mengarah pada satu nama yang sama, yaitu Ellie. Petugas memeriksa satu persatu dengan teliti. Nomor telepon yang digunakan sesuai dengan nomor pribadi Ellie. Alamat pengiriman juga sama persis dengan rumah tempat mereka berdiri saat itu. Dalam percakapan yang diperlihatkan, terlihat jelas bagaimana Ellie beberapa kali meminta perubahan menu agar terlihat lebih mewah di depan tamu-tamunya. Bahkan terdapat pesan yang secara khusus meminta seluruh makanan dikirim mendekati jam acara, agar tetap hangat saat disajikan. Ketika petugas menanyakan hal tersebut kepada Ellie, perempuan itu masih berusaha mencari pembenaran. Ia mengatakan bahwa sebenarnya semua keputusan keuangan berada di tangan menantunya sehingga pembayaran seharusnya menjadi tanggung jawab Adele. Namun penjelasan itu tidak mampu mengubah fakta administrasi yang telah terdokumentasi dengan lengkap. Bagi pihak catering maupun petugas yang melakukan mediasi, pemesan yang tercatat secara resmi tetap merupakan pihak yang bertanggung jawab. Supervisor kemudian memperlihatkan bukti lain yang semakin memperjelas keadaan. Untuk menghindari kesalahan pengiriman, perusahaan selalu memasang kamera pengawas di area penerimaan barang ketika melakukan pelayanan dalam jumlah besar. Rekaman dari kamera kendaraan pengiriman menunjukkan dengan jelas saat Ellie sendiri menyambut rombongan catering di depan rumah. Ia menerima kedatangan mereka, mempersilakan masuk, mengarahkan penataan meja prasmanan, bahkan beberapa kali memberikan instruksi mengenai posisi hidangan. Semua terekam dengan sangat jelas. Selain itu, kamera pengawas yang terpasang di teras rumah juga memperlihatkan hal yang sama. Rekaman tersebut menunjukkan Ellie sebagai orang yang paling aktif mengatur jalannya proses pengantaran. Tidak ada satupun bagian yang memperlihatkan Adele melakukan pemesanan ataupun menyetujui pembayaran. Bukti-bukti itu membuat suasana semakin sunyi. Para tetangga yang berdiri di luar pagar mulai saling berbisik. Kabar mengenai arisan mewah yang berubah menjadi persoalan pembayaran menyebar dengan cepat. Beberapa tamu yang sebelumnya belum sempat pulang ikut menyaksikan seluruh proses mediasi. Wajah mereka tampak berubah. Pujian yang sejak pagi mereka lontarkan kepada Ellie kini berganti menjadi tatapan kecewa. Perlahan-lahan, kenyataan yang sebenarnya mulai terbuka. Salah seorang asisten rumah tangga yang sejak pagi membantu persiapan akhirnya menceritakan apa yang ia saksikan. Dengan suara pelan, ia mengakui bahwa seluruh masakan buatan Adele memang dibuang atas perintah Ellie. Ia juga menjelaskan bahwa Adele sempat memohon agar makanan tersebut tidak dibuang karena semuanya masih layak disajikan. Kesaksian itu membuat beberapa orang menggelengkan kepala. Tak lama kemudian, seorang tetangga yang rumahnya berada tepat di belakang ikut memberikan informasi. Ia mengaku melihat beberapa kantong sampah besar berisi lauk pauk yang masih utuh ketika hendak membuang sampah siang tadi. Awalnya ia mengira makanan tersebut rusak. Tetapi aroma yang keluar justru menunjukkan bahwa masakan itu masih segar. Mendengar berbagai kesaksian tersebut, kebohongan yang selama ini berusaha dipertahankan Ellie akhirnya runtuh dengan sendirinya. Nama Adele yang sebelumnya sempat menjadi sasaran kesalahan perlahan justru memperoleh simpati. Banyak orang baru mengetahui bahwa selama ini rumah yang ditempati sebenarnya merupakan milik Adele. Mereka juga mulai memahami bahwa seluruh persiapan arisan dilakukan oleh Adele seorang diri, mulai dari belanja bahan, memasak selama beberapa hari, hingga menata ruang makan. Semua pengorbanan itu berakhir di tempat sampah hanya demi menjaga gengsi seseorang. Di tengah suasana yang semakin memanas, suara mobil memasuki halaman kembali terdengar. Dimas akhirnya pulang lebih cepat dari jadwal semula. Perjalanan dinasnya selesai lebih awal setelah urusan pekerjaan berhasil diselesaikan. Begitu melihat mobil patroli,
kendaraan catering, serta kerumunan warga di depan rumah, ia langsung merasakan firasat buruk. Langkahnya menjadi cepat ketika memasuki halaman. Wajahnya dipenuhi kebingungan. Ia tidak mengerti mengapa rumah yang ditinggalkan dalam keadaan tenang kini berubah seperti lokasi penyelesaian sebuah perkara. Beberapa orang segera menjelaskan secara singkat apa yang telah terjadi. Namun Dimas belum benar-benar memahami sampai petugas memperlihatkan dokumen pemesanan dan supervisor catering menceritakan kronologi sejak awal. Semakin banyak penjelasan yang ia dengar, semakin pucat wajahnya. Ia baru mengetahui bahwa istrinya telah memasak selama berhari-hari demi menyukseskan acara arisan ibunya. Ia juga baru mengetahui bahwa semua makanan itu dibuang begitu saja tanpa sempat disentuh. Yang lebih mengejutkan lagi, ibunya ternyata memesan catering mewah senilai 21 juta rupiah tanpa memberitahunya. Lalu berusaha memaksa Adele membayar seluruh tagihan menggunakan tabungan pribadi. Dimas berdiri mematung. Ingatannya perlahan kembali pada berbagai kejadian selama 2 tahun terakhir. Berkali-kali Adele memilih diam setiap kali ibunya melontarkan komentar yang menyakitkan. Berkali-kali pula ia sendiri selalu meminta istrinya mengalah demi menjaga keharmonisan keluarga. Saat itu ia menganggap sikap tersebut merupakan jalan terbaik. Kini ia baru menyadari bahwa setiap permintaan untuk mengalah ternyata hanya membuat Adele semakin terluka. Rasa bersalah mulai memenuhi dadanya. Ia teringat bagaimana Adele tidak pernah sekalipun mengeluhkan ibunya secara berlebihan. Bahkan ketika sering direndahkan, istrinya tetap membuatkan makanan, mencuci pakaian, mengantar kontrol kesehatan, dan memenuhi berbagai kebutuhan Ellie. Semua kebaikan itu justru dibalas dengan penghinaan yang mencapai puncaknya pada hari arisan. Sementara itu, Ellie tidak lagi mampu mempertahankan citra yang selama ini ia bangun. Beberapa teman arisannya memilih pergi tanpa berpamitan. Ada yang menggelengkan kepala sambil berjalan menuju mobil, ada pula yang hanya menundukkan wajah karena merasa malu pernah memuji kemewahan acara tersebut. Dalam waktu singkat, kelompok yang selama ini menjadi kebanggaan Ellie justru meninggalkannya seorang diri. Suasana rumah berubah begitu sepi. Meja prasmanan yang sebelumnya dipenuhi makanan mahal kini nyaris tidak tersentuh. Sebagian hidangan mulai kehilangan kesegarannya. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi pujian, tidak ada lagi kebanggaan yang sejak pagi begitu diharapkan Ellie. Petugas akhirnya menyarankan agar persoalan pembayaran segera diselesaikan antara Ellie dan pihak catering karena seluruh bukti telah menunjukkan dengan jelas siapa yang bertanggung jawab. Mediasi berlangsung lebih tenang setelah tidak ada lagi perdebatan mengenai identitas pemesan. Di sisi lain kota, Adele sama sekali tidak mengetahui keributan yang sedang berlangsung. Setelah meninggalkan rumah, ia memilih duduk di sebuah kafe kecil yang tenang di pinggir danau. Ponselnya masih dalam keadaan mati. Ia menikmati secangkir teh hangat sambil menatap permukaan air yang bergelombang pelan. Tidak ada keinginan sedikit pun untuk membalas penghinaan yang diterimanya. Ia tidak mengunggah kejadian itu ke media sosial. Ia juga tidak menghubungi teman-teman arisan Ellie untuk membuka aib ibu mertuanya. Baginya, rasa sakit yang ia alami tidak perlu dibalas dengan mempermalukan orang lain. Cukup dengan berhenti menjadi orang yang selalu dimanfaatkan. Menjelang sore, setelah seluruh persoalan di rumah mulai menemukan titik terang, Dimas berdiri di teras dengan wajah penuh penyesalan. Ia memandang halaman yang mulai sepi, lalu mengingat kembali senyum istrinya sebelum berangkat memasak beberapa hari lalu. Baru kini ia benar-benar memahami betapa besar pengorbanan Adele dan betapa sering dirinya gagal menjadi pelindung bagi perempuan yang telah mempercayakan hidupnya kepadanya. Dengan hati yang dipenuhi rasa bersalah, Dimas mengambil kunci mobil, bertekad menemukan Adele secepat mungkin agar bisa meminta maaf secara langsung atas semua luka yang selama ini dibiarkannya terjadi. Langit mulai berubah jingga ketika mobilnya meninggalkan halaman rumah. Berkali-kali ia mencoba menghubungi nomor ponsel Adele, tetapi hasilnya tetap sama. Ponsel itu masih tidak aktif. Dimas lalu mengingat satu orang yang mungkin mengetahui keberadaan istrinya, yaitu Maya,
sahabat Adele sejak kuliah. Selama bertahun-tahun, Maya menjadi tempat Adele berbagi cerita, meski tidak semua masalah rumah tangganya pernah diungkapkan. Dengan perasaan cemas, Dimas mengarahkan mobil menuju rumah Maya yang berada sekitar 20 menit dari rumah mereka. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi berbagai kenangan yang selama ini justru ia abaikan. Ia teringat saat Adele diam-diam menangis di dapur setelah ibunya mengkritik masakannya. Ia teringat ketika Adele tetap tersenyum meski Ellie berkali-kali mengubah tata letak rumah tanpa meminta izin. Ia juga teringat bagaimana setiap kali Adele mencoba menjelaskan sesuatu, dirinya selalu mengakhiri pembicaraan dengan kalimat yang sama. "Sudahlah, Del. Mengalah sedikit saja. Beliau orang tua." Kalimat itu dulu terasa bijaksana di telinganya. Kini setiap kata justru terdengar seperti pengakuan bahwa ia gagal melindungi perempuan yang telah menjadi istrinya. Sesampainya di rumah Maya, Dimas melihat mobil Adele terparkir di halaman. Dadanya berdebar semakin kencang. Maya yang membuka pintu hanya memandangnya beberapa saat sebelum akhirnya mempersilakan masuk tanpa banyak bicara. Dari sorot matanya, Dimas tahu bahwa Maya sudah mengetahui sebagian besar kejadian hari itu. Di ruang keluarga yang sederhana, Adele duduk di dekat jendela sambil memegang secangkir teh yang hampir dingin. Wajahnya tampak lelah, tetapi tidak lagi dipenuhi amarah. Justru ketenangan itulah yang membuat Dimas semakin merasa bersalah. Beberapa detik mereka hanya saling menatap. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Dimas melangkah mendekat. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Di hadapan Maya, ia perlahan berlutut di depan Adele. Tidak ada lagi harga diri yang ingin dipertahankan. Tidak ada lagi alasan yang ingin dicari. Ia hanya ingin meminta maaf. Suasana ruangan menjadi sangat sunyi. Maya memilih berdiri dan meninggalkan mereka berdua agar percakapan itu berlangsung tanpa gangguan. Dimas menundukkan kepala dalam-dalam. Suaranya bergetar ketika akhirnya mengakui bahwa selama ini ia selalu meminta Adele memahami keadaan ibunya tanpa pernah benar-benar memahami perasaan istrinya sendiri. Ia mengaku terlalu sibuk menjaga perasaan orang tua hingga lupa bahwa setelah menikah, ada seorang perempuan yang juga berhak mendapatkan perlindungan darinya. Adele memejamkan mata beberapa saat. Permintaan maaf itu memang sudah lama ingin ia dengar. Namun entah mengapa, setelah semua yang terjadi, kalimat tersebut tidak lagi mampu menghapus luka yang telah menumpuk selama bertahun-tahun. Dengan suara pelan namun mantap, Adele mulai menceritakan semua yang selama ini ia simpan sendirian. Ia bercerita tentang setiap hinaan yang ia telan tanpa membalas. Tentang setiap makanan yang dimasaknya tetapi selalu dianggap kurang. Tentang setiap perubahan di rumah yang dilakukan tanpa pernah menghargai dirinya sebagai pemilik. Tentang setiap malam ketika ia menangis diam-diam agar Dimas tidak melihat. Tentang bagaimana dirinya selalu memilih mengalah karena percaya suatu hari nanti semuanya akan berubah. Namun hari arisan menjadi titik di mana semua kesabarannya habis. Bukan karena uang 21 juta rupiah. Bukan pula karena makanan yang dibuang. Melainkan karena harga dirinya dihancurkan di rumah yang dibelinya dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Adele menatap langsung ke mata Dimas. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, ia mengungkapkan isi hatinya tanpa berusaha menyembunyikan rasa sakit sedikit pun. Rumah itu adalah miliknya jauh sebelum Dimas hadir dalam hidupnya. Rumah itu dibangun dari keuntungan usaha catering kecil yang ia rintis sejak usia muda. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan perjuangannya. Namun setelah Ellie tinggal bersama mereka, Adele justru merasa seperti tamu yang harus meminta izin setiap kali ingin melakukan sesuatu. Ia tidak pernah mempermasalahkan kepemilikan rumah. Yang membuatnya terluka adalah kenyataan bahwa dirinya diperlakukan seperti orang asing. Bahkan pada acara arisan, ketika seluruh tamu berkumpul di rumahnya sendiri, tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa rumah itu adalah miliknya. Yang lebih menyakitkan lagi, hasil kerja kerasnya dibuang ke tempat sampah seolah tidak memiliki nilai sedikit pun. Air mata akhirnya mengalir di pipi Adele.
Bukan tangisan histeris, melainkan tangisan panjang dari seseorang yang terlalu lama memendam luka. Dimas tidak mampu mengangkat wajahnya. Ia sadar bahwa semua yang disampaikan Adele adalah kenyataan. Selama ini ia memang terlalu sering meminta istrinya bersabar. Namun ia hampir tidak pernah meminta ibunya berubah. Kesalahan itu kini terasa begitu besar. Setelah suasana kembali tenang, Adele menyampaikan keputusan yang telah ia pikirkan sejak meninggalkan rumah. Ia tidak ingin langsung mengakhiri rumah tangga mereka. Ia masih mencintai Dimas. Namun cinta saja tidak cukup jika tidak disertai rasa saling menghargai. Karena itu, ia memberikan satu syarat yang tidak bisa ditawar. Selama Ellie masih tinggal serumah dan tetap bersikap seperti sebelumnya, Adele tidak akan kembali. Ia ingin rumahnya kembali menjadi tempat yang memberikan rasa aman, bukan tempat yang membuatnya takut setiap hari. Ia juga ingin Dimas belajar menempatkan dirinya sebagai suami, bukan sekadar anak yang selalu membenarkan ibunya. Dimas mengangguk tanpa ragu. Tidak ada lagi pembelaan. Tidak ada lagi alasan. Ia menerima syarat itu sebagai konsekuensi dari semua kesalahannya. Malam itu juga, Dimas kembali ke rumah. Suasana di sana sudah jauh lebih sepi. Pihak catering telah pulang setelah persoalan pembayaran diselesaikan oleh Ellie menggunakan tabungan dan beberapa aset yang dimilikinya. Teman-teman arisannya juga telah lama meninggalkan rumah. Yang tersisa hanyalah keheningan yang terasa begitu asing. Ellie duduk sendirian di ruang tamu. Riasan wajahnya telah luntur. Kebaya mewah yang sejak pagi ia banggakan kini tampak kusut. Ketika melihat Dimas masuk, ia langsung menangis. Ia berharap anaknya akan memeluk dan membelanya seperti biasanya. Namun kali ini, Dimas tidak lagi memihak. Dengan suara tenang, ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan ibunya telah melewati batas. Ia menjelaskan bahwa selama ini Adele sudah terlalu banyak berkorban. Rumah yang mereka tempati adalah milik Adele. Seluruh kebutuhan Ellie selama tinggal bersama sebagian besar dipenuhi Adele. Namun semua kebaikan itu justru dibalas dengan penghinaan. Dimas kemudian menyampaikan keputusan yang telah dibuatnya. Ia meminta Ellie mencari tempat tinggal lain. Bukan karena ia membenci ibunya, melainkan karena ia ingin menyelamatkan rumah tangganya sebelum benar-benar hancur. Kalimat itu membuat Ellie terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat anaknya tidak lagi mengikuti semua keinginannya. Tangisnya semakin pecah. Kesombongan yang selama ini memenuhi dirinya perlahan runtuh. Ia mulai mengingat bagaimana Adele selalu menyiapkan sarapan setiap pagi. Bagaimana menantunya tidak pernah mengeluh ketika diminta mengantar berobat. Bagaimana Adele tetap tersenyum meski sering direndahkan. Semua kenangan itu datang bersamaan dengan rasa penyesalan yang begitu besar. Ia baru menyadari bahwa selama ini dirinya terlalu sibuk mengejar pengakuan orang lain, hingga melupakan orang yang setiap hari tulus merawatnya. Beberapa hari kemudian, Ellie pindah ke rumah saudara perempuannya di kota sebelah. Sebelum pergi, ia meninggalkan sepucuk surat untuk Adele. Dalam surat itu tidak banyak kata-kata indah. Hanya pengakuan bahwa dirinya telah salah menilai menantu yang selama ini justru paling banyak berbuat baik kepadanya. Ia juga meminta maaf karena telah menghancurkan kepercayaan yang diberikan Adele. Seminggu setelah kejadian itu, Adele akhirnya kembali ke rumah. Suasana rumah terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi suara sindiran sejak pagi. Tidak ada lagi komentar yang meremehkan. Rumah itu kembali terasa lapang. Dimas menyambut kepulangan istrinya dengan senyum yang dipenuhi rasa syukur. Ia tidak lagi menganggap permintaan maaf sebagai akhir dari persoalan. Ia memahami bahwa kepercayaan harus dibangun kembali melalui tindakan, bukan sekadar ucapan. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Hubungan Adele dan Dimas mulai membaik sedikit demi sedikit. Sesekali Ellie datang berkunjung setelah terlebih dahulu meminta izin. Sikapnya berubah jauh lebih rendah hati. Ia tidak lagi memerintah atau mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Meski hubungan mereka tidak bisa kembali seperti dulu,
Setidaknya rasa saling menghormati mulai tumbuh. Suatu pagi, dapur rumah kembali dipenuhi aroma rempah yang hangat. Adele mengenakan celemek kesayangannya sambil mengaduk panci besar berisi semur daging. Di meja dapur telah tersusun berbagai pesanan catering dari pelanggan yang selama ini selalu menghargai hasil kerjanya. Setiap hidangan ia siapkan dengan cinta yang sama seperti dulu, tetapi kali ini hatinya jauh lebih tenang karena ia tahu makanan itu akan sampai kepada orang-orang yang benar-benar menghargai ketulusan dan usahanya. Dimas berdiri di ambang pintu dapur memperhatikan istrinya dengan senyum hangat. Tanpa banyak kata, ia menghampiri lalu membantu menata kotak-kotak pesanan yang akan dikirim. Dalam hati, ia berjanji bahwa mulai hari itu dan seterusnya, tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun, termasuk keluarganya sendiri, merendahkan perempuan yang telah membangun rumah, kehidupan, dan cinta bersamanya. Dan sejak hari itu pula, Adele akhirnya memahami bahwa balas dendam terbaik bukanlah mempermalukan orang yang pernah menyakitinya, melainkan tetap berdiri dengan kepala tegak, hidup bahagia, serta dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar menghargai nilai dirinya.